Meme hinaan ke Jokowi ini sudah melebihi batas. Tangkap pelaku secepatnya. Ditulis oleh Joe Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Beragam isu politik, ekonomi, kesehatan dan lainnya mengajak siapa saja untuk terlibat menuangkan pikiran. Biasanya mengeluarkan pikiran dan pendapat didasari dengan pemahaman, latar belakang, pengetahuan, persepsi, dan motif yang ada pada diri masing-masing. Di media sosial sering kita lihat orang-orang yang ingin menyampaikan sebuah kritikan, namun kenyataannya yang disampaikan merupakan hinaan dan hujatan. Minimnya pengetahuan dalam membedakan hinaan dan kritikan dapat terlihat jelas melalui gaya bahasa, ekspresi, dan emosi untuk menyampaikan pesan dan pikirannya. Kritikan bisa dibagi dua, kritikan yang konstruktif yang bermakna positif dan membangun. Biasanya ini merupakan tanggapan maupun pertimbangan terhadap sesuatu hal yang akan disanggah yang bertujuan untuk memperbaiki sesuatu. Kritikan yang positif kadang memerlukan data dan fakta. Sementara kritikan destruktif yang bersifat negatif yang konotasi dalam penyampaiannya selalu menyerang, melawan, bahkan memberikan sanggahan tidak memerlukan data dan fakta. Kecenderungan pada kritikan destruktif bersifat menyerang pribadi atau kelompok di luar hal yang akan dikritik. Itu dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian dengan hinaan, pelecehan, hujatan, dan makian. Ini yang sering kita jumpai dalam postingan di media sosial maupun dalam beragam acara talk show di stasiun TV. Pembaca tentunya setuju bahwa banyak kritikan yang keluar dari masyarakat tertuju pada Jokowi. Iya, karena Jokowi adalah orang nomor 1 di tanah air yang menjabat sebagai presiden. Setiap kebijakan dan kinerja beliau tak lepas dari kritikan. Ini berarti Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati setiap perbedaan dan dapat mengkritisi pemerintah, khususnya Jokowi. Namun sangat disayangkan, masih ada banyak orang yang tidak mengerti antara kritikan dan hinaan karena baru-baru ini tersebar meme yang memperlihatkan gambar Jokowi berbentuk, kecoak. Meme tersebut disebar oleh pengguna Twitter Joket29126384. Dari gambar itu, terlihat Jokowi dengan badan kecoak berhidung panjang dengan membawa pedang dan senapan. Ini adalah sebuah penghinaan yang luar biasa sekali terhadap kepala negara. Ingin membuat sebuah joke atau lucu-lucuan tetapi tidak lucu sama sekali. Sudah banyak hinaan berbentuk meme yang ditujukan kepada Jokowi, namun sepertinya banyak masyarakat yang tidak takut akan ancaman hukuman. Saya tidak tahu apakah aparat penegak hukum khususnya kepolisian bertindak tidak tegas memberikan hukuman kepada pelaku pembuat meme hinaan maupun ujaran kebencian yang ditujukan kepada kepala negara. Kasus yang berulang-ulang sepertinya tidak akan pernah berhenti. Dengan adanya meme penghinaan yang ditujukan kepada Jokowi, salah seorang netizen melaporkan hal hinaan tersebut ke aparat Polri. Kepada yang terhormat Bapak Polisi, CCIC Polri, Div Humas Polri, Yanmas Reskrim, supaya ditangkap akun Jok29126384 karena menghina dan melecehkan kepala negara Presiden Jokowi dengan meme cecunguk. Tweet Emile Dark Angel. Bagi saya, kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi di muka umum dilindungi oleh undang-undang, tetapi tidak dengan cara kebablasan seperti itu. Hal tersebut bukan lagi memberikan pendapat, tetapi ini adalah sebuah ejekan dan pelecehan terhadap kepala negara. Banyak memang hinaan dan ejekan yang diterima Jokowi. Rasanya mereka yang tega berbuat seperti itu sepertinya tidak pernah merasakan dirinya dilecehkan dan direndahkan. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati pernah turut bersedih atas hinaan yang diarahkan ke Jokowi. Beliau menilai bahwa orang-orang yang menghina mantan wali kota Solo itu adalah mereka yang pengecut. Megawati tidak menerima hinaan itu karena Jokowi disebut sebagai kodok. Hal itu beliau sampaikan sampai menahan tangisan. Bagi Megawati, para penghina Jokowi adalah orang yang tidak bermoral dan tidak jantan. Saya setuju dengan pendapat Megawati, para penghina Jokowi hanya berani mengeluarkan hujatan dan pelecehan melalui media sosial. Jika berani sampaikan langsung di depan Jokowi. Sudah banyak politikus busuk dan pengamat bayaran yang mengatakan bahwa Jokowi anti kritik, namun kritikan mereka hanyalah sampah yang tidak ada substansinya. Mereka yang katanya terpelajar tidak bisa membedakan antara kritik dan hinaan. Disinilah pangkal masalah bahwa banyak masyarakat turut pula memberikan kritik, tetapi salah dalam penyampaian. Sepatutnya, dalam berkomunikasi baik di dunia nyata maupun dunia maya, kita harus mengontrol perilaku dan ucapan agar tidak terjebak dalam suatu keadaan di mana kita dengan sengaja atau tidak sengaja membuat penghinaan. Terlebih lagi ketika kita melihat berbagai ungkapan pikiran di media sosial yang sulit bagi kita untuk membedakan suatu kritikan maupun hinaan. Kita harus jeli melihat apakah ungkapan pikiran tersebut merupakan ujaran kebencian atau hate speech atau memang murni kritikan.
Namun kita bisa menilai apabila seseorang mengeluarkan pendapatnya dapat dilihat dari jejak digitalnya. Jika orang tersebut sering memberikan kritikan dengan meme, tulisan, maupun dalam bentuk video disertai dengan ujaran kebencian, berarti setiap tulisan dan ucapan mengarah kepada penghinaan, bukan sebuah kritikan. Jadi kesimpulannya, berilah kritikan yang sehat dan membangun. Kalau perlu adu argumen dengan data dan fakta. Memberikan kritikan dengan hinaan disertai ujaran kebencian sama saja dengan orang yang pengecut. Tidak bisa mengkritik hanya nyinyiran dan sindiran yang anfaedah. Semoga kepolisian segera menangkap pelaku yang telah membuat meme atas hinaan terhadap Jokowi secepatnya. Dan jangan memasang wajah memelas dan minta dikasihani apabila sudah terciduk. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? PKS dan Demokrat gahar soal cat ulang pesawat presiden tapi takut interpelasi Formula E. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Tentu masih segar diingatan kita kala itu, Partai Demokrat dan PKS menolak dengan keras pengecatan ulang pesawat kepresidenan dari yang awalnya dominan berwarna biru menjadi warna merah putih. Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun bahkan sampai mengatakan orang-orang yang menaiki pesawat kepresidenan itu durhaka kepada SBY karena SBY hanya memakainya beberapa bulan saja. Warnanya diubah pula dari yang awalnya sama persis dengan warna Partai Demokrat menjadi sama dengan warna bendera negara kita. Begitupun dengan Kepala Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, beralasan bahwa kenapa pesawat kepresidenan itu mesti berwarna biru, karena untuk kamuflase di langit. Sebagaimana kita ketahui, awan itu berwarna biru. Jadi menurut versi mantan pemakai sabu itu, dengan pesawat presiden juga berwarna biru, gak akan kelihatan oleh musuh. Tapi ternyata pernyataan itu hanya alibi doang, agar warna cat pesawat kepresidenan itu tidak diubah. Karena sebantahkan dengan banyaknya pesawat kepresidenan negara lain yang tidak biru, menyesuaikan dengan warna bendera mereka seperti Turki dan Brazil. Sedangkan PKS melalui jubirnya Mardani Alisera mengatakan bahwa pengecatan pesawat kepresidenan itu sangat tidak bijak. Mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak. Pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah terenyuh, ujarnya dengan nada seperti orang paling bijak sedunia pada 4 Agustus. Mardani mengatakan uang untuk pengecatan pesawat kepresidenan yang jumlahnya kurang lebih 2 miliar itu seharusnya digunakan untuk penanganan pandemi corona saja. Padahal pesawat yang biasa ditumpangi oleh Presiden Jokowi itu sudah berusia 7 tahun sehingga harus memasuki perawatan besar demi keamanan penerbangan. Begitupun dengan warna catnya, sudah waktunya untuk diperbarui karena sudah mulai pudar. Nah, karena Agustus ini bertepatan dengan HUT RI ke-76, sekalian saja warnanya yang dipilih adalah warna kebangsaan, yakni merah putih. Dan kita tentu bangga dong, kemana-mana Presiden pergi selalu ditemani oleh merah putih. Persoalan Partai Demokrat baper itu urusan mereka. Salah sendiri kenapa kadernya banyak yang korupsi sehingga tidak berkuasa lagi. Nah, lucunya, di saat mereka menolak pengecatan ulang pesawat kepresidenan itu, PKS dan Partai Demokrat justru sama-sama tidak setuju rencana interpelasi Formula E. Padahal DKI sudah menyetor uang hampir 1 triliun rupiah untuk penyelenggaraan itu, tapi tidak kunjung digelar. Kedua partai tersebut beralasan ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD DKI untuk menanyakan kejelasan Formula E tersebut. Padahal kalau dibandingkan dengan biaya cat ulang pesawat presiden yang hanya 2 miliar rupiah itu, uang milik Pemprov DKI yang rencananya digunakan untuk balapan orang bule itu sudah disetorkan 900-an miliar lebih. Jauh banget bedanya. Pertanyaannya, kenapa PKS dan Partai Demokrat nggak minta Anies menagih saja uang yang hampir 1 triliun tersebut? Karena kalau dimanfaatkan untuk penanganan COVID, untuk bansos dan beli alkes sungguh luar biasa. Padahal PKS ini ngakunya partai dakwah loh, yang berbasis Islam, tapi kelakuannya nggak adil banget. Yang 2 miliar rupiah dipelototin, sedangkan yang 900 miliar lebih dibiarkan. Mungkin mereka lupa kali ya, jauh hari Pramudia Anantatur sudah mengingatkan, seorang terpelajar itu harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Pertanyaannya, apakah partai yang pernah dipimpin oleh Tifatul Sembiring dan Lutfi Hasan Ishak tersebut terpelajar? Silakan pembaca Seaworld nilai sendiri. Sedangkan Partai Demokrat kita tahu sendiri, meskipun bukan partai dakwah tapi ngakunya berkoalisi dengan rakyat. Pertanyaannya, apakah pendukung balapan mobil untuk bule dengan menghabiskan uang ratusan miliar rupiah itu yang disebut berkoalisi dengan rakyat?
Tidak, Ferguson, kalau memang mereka berkoalisi dengan rakyat tentu akan mendesak Anies meminta kembali fee Formula E tersebut dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat. Banyak loh warga DKI yang kena PHK, mending uang tersebut dialihkan untuk membantu mereka. Ini malah untuk hal yang tidak jelas, yang sama sekali manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh rakyat. Tapi kura-kura begitulah kelakuan mereka, antara perkataan dan perbuatan tidak sama. Wajar bila kemudian Hasto sudah mewanti-wanti PDIP tidak akan berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat pada Pilpres 2024 mendatang. Bagaimana menurut Anda?